Diketahui oleh kita bersama hadirin sekalian, area di wajah kita ini ataupun kepala secara umum itu adalah area yang sensitif, Pak. Terkena benturan, terkena gesekan, mudah untuk luka. Apalagi sampai terjadi yang namanya pukulan yang menyentuh area wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Dzul Jalali wal Ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Wa sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pagi hari ini 20 Jumadal Akhir 1443 dari hijrahnya Nabi kita Ahmad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2022 Miladiyah. Melanjutkan kembali rangkaian dari pelajaran rutin membaca dan mengkaji hadis-hadis yang dihimpun oleh salah seorang ulama Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam bagian yang terakhir dari kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Bab yang keempat, At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Hadis urutan yang ke-11. Salah satu dari akhlak yang buruk yang perlu dihindari oleh seorang muslim dan muslimah adalah menghindari bagian wajah saat memukul. Hadis yang ke-11 yang merupakan pembahasan dalam bab peringatan terhadap akhlak yang buruk adalah larangan dari Nabi SAW untuk memukul bagian wajah dari seseorang. Hadisnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Apabila salah seorang dari kalian berperang atau berkelahi, maka hendaklah dia menghindari bagian wajah.
muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi yang lain, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza qatala ahadukum fal yatajannabil wajha." Jika salah seorang dari kalian berkelahi, maka hendaklah dia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari bagian wajah. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dua tempat, hadirin sekalian. Tempat yang pertama ya, ada di bagian yang terakhir dari pembahasan kitab Bulughul Maram. Kemudian tempat yang lain ada di pembahasan Kitabul Hudud. Ya, hadis-hadis seputar hukuman-hukuman bagi berbagai macam pelaku kejahatan ya, yang sesuai dengan aturan syariat. Dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mengupas tentang hukuman bagi para peminum khamr. Hadis ini, hadirin sekalian, merupakan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada setiap muslim dan muslimah dalam interaksi dia dengan orang lain. Konteks dalam hadis ini, ya, meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dengan ya, redaksi kata qatala, ya, yang makna asalnya adalah berperang di medan perang, tetapi ini adalah bagian dari akhlak mulia yang berlaku baik dalam keadaan perang maupun tidak perang. Dalam konteks berperang ketika menghadapi orang-orang kafir, hadis ini berlaku, Pak. Ya, kita tidak boleh kemudian menyentuh bagian wajah dari orang kafir. Sehingga apabila ingin menyerang, ya, menghindari area wajah dan menyerang area yang lain. Ya. Dalam konteks non perang, hadirin sekalian, ketika ada perselisihan yang memicu perkelahian hingga sampai kepada tahapan adu jotos, ya, hadis ini adalah menjadi bimbingan untuk menghindari area wajah. Permasalahan tentang pemukulan, hadirin sekalian, ini juga disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam redaksi yang lain dari hadis ini, ya, di mana Rasul alaihi salatu wasallam, ya, dalam riwayat Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ya, menggunakan lafaz idza daraba, apabila salah seorang dari kalian memukul. Ini semakin menguatkan bahwasanya konteks hadis ini itu berlaku untuk kondisi perang maupun non perang. Ya. Sehingga jangan hanya dipahami hadis ini hanya berlaku ketika kondisinya adalah berhadapan dengan orang-orang kafir. Terhadap sesama muslim, ya, seorang itu dilarang pula untuk kemudian memukul area wajah.
Memukul area wajah orang kafir saja tidak boleh, apalagi memukul wajah seorang muslim. Tentu konsekuensinya lebih berat dan dosanya lebih besar. Karena seorang muslim itu memiliki kehormatan yang harus dijaga, ya, baik darahnya, hartanya, maupun kehormatannya itu sendiri. Masalah memukul, hadirin sekalian, ada yang kategorinya pukulan yang dilakukan itu karena alasan yang dibenarkan dalam agama, dan ada kategori pukulan yang tidak dibenarkan dalam agama. Yang dibenarkan dalam agama seperti seorang majikan, seorang tuan yang memukul budaknya untuk memberikan edukasi kepada budak tersebut. Ini hak seorang majikan kepada budaknya di era masih berlakunya perbudakan. Maka untuk dewasa ini tidak ada lagi yang seperti ini, hadirin sekalian. Karena dengan datangnya Islam dihapus pula perbudakan. Kategori pemukulan yang dibenarkan dalam agama seperti orang tua yang mendidik anak-anaknya, atau seorang suami yang mendidik istrinya. Jikalau tujuannya untuk mendidik, setelah melalui berbagai tahapan dalam mendidik, maka Islam membenarkan adanya pemukulan. Artinya diperbolehkan bagi seseorang untuk memukul dalam rangka mendidik. Sebagai orang tua, hadirin sekalian, Rasul alaihi salatu wassalam yang memberikan pedoman tentang masalah mendidik anak untuk sholat. Hadis yang sering kita dengar, riwayat Abu Dawud rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Mulai dikenalkan, mulai diakrabkan dengan sholat ketika menginjak usia 7 tahun. Biasanya sudah tamyiz, hadirin sekalian, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, meskipun belum balik. Mulai dikenalkan dan diakrabkan dengan sholat. Bagi anak perempuan, dengan mamahnya di rumah, mamahnya sholat, anak putrinya diajak. Yang anak laki-laki, papahnya sholat ke masjid, diajak untuk sholat bersama. Tahapan berikutnya, Rasul mengatakan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Pukullah mereka jikalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ada perintah dari Rasul sebagai bentuk legalisasi, hadirin sekalian, bagi seorang ayah maupun ibu untuk mendidik putranya dalam masalah sholat dengan menggunakan pukulan di usia 10 tahun. Hubungan suami istri, Islam pun juga membenarkan adanya pemukulan. Perlu dipahami, hadirin sekalian, membenarkan adanya pemukulan bukan berarti pendekatannya dengan pemukulan. Ini perlu kita pahami bersama.
Ya. Dalilnya dalam ayat ke-34 dari surah An-Nisa, di mana seorang suami itu mendapatkan legalitas dari Allah untuk mendidik istrinya, ya, dengan pukulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan nusyuz, durhaka atau membangkang kepada suami. Ada seorang istri yang tidak lagi patuh kepada suami, dalam syariat Islam itu dinamakan dengan perbuatan nusyuz. Ya, dan Allah sebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan nusyuz kepada kalian dan kalian khawatirkan mereka akan menjadi durhaka, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana kita memperlakukan mereka. Yang pertama kata Allah, fa'idhuhunna, berilah nasihat, mau'idhah hasanah kepada mereka. Ya, diajak komunikasi, ya, empat mata dari hati ke hati. Ya, PDKT Pak, seperti dulu kita PDKT dengan istri kita masing-masing. Ya, bagaimana dulu kita merayu, menaklukkan hatinya supaya dia bersedia untuk menjadi pendamping hidup kita. Itulah yang kemudian kita gunakan sebagai pendekatan untuk, ya, memperbaiki, ya, kondisi pasangan hidup kita masing-masing dengan cara lemah lembut. Ketika itu tidak mujarab, hadirin sekalian, maka perlu ada terapi yang berikutnya. Allah mengatakan wahjuruhunna fil madaji'i. Ya. Terapi yang kedua, ya, boikotlah istri, ya, di tempat tidurnya. Langkah yang kedua adalah menghajar, ya, memboikot istri di tempat tidur. Artinya kita tidak tidur bareng dengan mereka. Ya. Perlu diperhatikan penerapan dari terapi yang kedua ini yang namanya hajar, memboikot istri, mendiamkan, tidak tidur bersama, itu masih dalam tatanan satu rumah, Pak. Jangan sampai dibawa keluar rumah. Ya, ini yang mungkin, ya, banyak tidak dipahami. Ya, konteks, ya, pendidikan dari seorang suami kepada istri dengan mendiamkan dan tidak tidur bersama ini bukan sampai keluar rumah. Karena yang namanya permasalahan dalam rumah tangga itu bukan konsumsi publik, hadirin sekalian. Tidak setiap orang berhak untuk menikmati permasalahan rumah tangga orang. Kecuali pihak-pihak yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi. Ya, ketika di luar ya biasa, ya, seperti layaknya pasangan suami istri. Tapi ketika di rumah, nah, di sanalah ada pendidikan dari seorang suami kepada istrinya. Ya, tentu istri akan merespon adanya perubahan dari suami. Ya, dengan mendiamkan, dengan pisah ranjang, ya, bagi seorang istri, ya, yang lembut hatinya pasti akan tersentuh dengan cara seperti ini. Ketika pendekatannya itu step by step dari seorang suami. Tapi kalau pendekatannya dengan kekasaran, tidak mempan itu, Pak. Ya, mau kita, ya, boikot, kita tinggalkan dia masih punya HP, ya, mainan dengan HP, Pak. Serama salah. Ya, bojoku, yang mendiamkan, masih ada teman-teman di media sosial karena salah mengambil langkah dalam menerapi istri. Ya, kalau ingin mujarab, tempuh urutan terapi yang Allah paparkan. Ya, dengan kelemah lembutan, tidak bisa baru terapi yang, ya, lebih berat, ya, pisah ranjang. Ya, tidak bisa, hadirin sekalian, artinya tidak mempan tadi. Makalah langkah yang ketiga ini yang kita garis bawahi.
berkaitan dengan pembahasan kita. Allah mengatakan wadribuhunna. Ya. Pukullah oleh kalian. Kalau ternyata belum sadar, maka boleh untuk memukul. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya pembolehan, bukan anjuran ya, Pak. Karena kalau kita belajar ilmu alat yang berkaitan dengan ya agama kita, ya tidak setiap perintah itu menunjukkan keharusan. Ya, dan tidak setiap perintah itu menunjukkan anjuran. Ya, ini dalam ranah ilmu usul fikih, dasar-dasar untuk memahami fikih. Tidak setiap kata perintah itu kita pahami sebagai sebuah keharusan maupun anjuran. Ya, ada kasus di mana konteks ayat maupun hadisnya itu perintah, tapi sifatnya adalah hanya sekedar pembolehan. Ya, yang namanya pembolehan berarti digunakan sewajarnya dan sebagaimana mestinya. Sehingga ayat ini bukan hanya menjadi angin segar untuk kaum pria bagi para suami, tapi ini juga menjadi rambu-rambu untuk mereka agar berhati-hati ya dalam menerapkan pendekatan kepada istri dalam mendidik dengan cara memukul. Ya. Bentuk kehati-hatiannya ya memperhatikan hadis yang tadi kita baca. Jangan sampai karena tersulut emosi, ya lepas kontrol, ya marah kepada istri kemudian sampai memukul area pundi Pak? Wajah. Ya biasanya yang paling asik situ, ya karena lokasi peperangan itu terjadi antara mulut dengan mulut. Biasanya seorang suami kalau menyerang ya area situ biar diam. Jarang ada yang kemudian memukul area yang lain. Pasti memukulnya area wajah, entah pipinya, entah mulutnya. Maka komitmen seorang suami ketika harus memukul, ya hendaknya berusaha sekuat mungkin untuk menghindari area wajah. Ya. Ketentuan yang lain hadirin sekalian tentang pembolehan dalam memukul, baik tadi dalam konteks seorang ayah atau ibu yang mendidik anaknya dalam masalah sholat, ya, maupun seorang suami yang mendidik istrinya. Ya, para ulama Islam menjelaskan kategori pukulan yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah dorban ghaira mubarrihin, ya, pukulan yang tidak melukai dan meninggalkan bekas. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah, ya, keterangan tentang ini, dorban ghaira mubarrihin. Ya, Imam Al-Mubarakfuri mengatakan pukulan yang tidak melukai dan meninggalkan bekas, Pak. Ya. Dari sini berarti harus ada yang dikontrol dalam ya, bobot pukulan yang diberikan. Ya. Sebagian para ulama memberikan gambaran hadirin sekalian, ya pukulan yang tidak melukai dan meninggalkan bekas itu menggunakan tongkat seukuran kayu siwa, Pak. Berarti kan kecil kayu siwa itu, Pak. Ya. Ada yang menggambarkan pula pukulan ini seperti kita memukul dengan satu anak jari, Pak. Kalau kita berapa jari, Pak? Satu genggaman. Ya. Seperti layaknya kita ya menghadapi musuh. Itu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang ada di masyarakat kita. Ketika ada pemukulan dari seorang ayah terhadap putranya, ya, ayah terhadap suaminya, ya tidak menghiraukan aturan ini, ya tidak dipertimbangkan terlebih dahulu karena pendekatan dari awalnya pakai kekerasan hadirin sekalian, bukan kelemah lembutan. Maka tidak ada ceritanya
seperti yang digambarkan oleh para ulama menggunakan seukuran kayu siwak maupun jari ini, Pak. Ya, tamparan yang keluar atau pukulan. Ya, apalagi suaminya ini hobi nonton MMA. Anaknya dan istrinya ya jadi kelinci percobaan, praktek, Pak. Karena dia melihat ya bagaimana tinjuan yang mematikan dipraktekkan kepada anak dan istrinya karena tersulut emosi. Naudzubillahi min dzalika. Karena tidak dipungkiri yang namanya tontonan itu akan memberikan tuntunan. Ya. Pukulan yang tidak melukai dan tidak meninggalkan bekas, hadirin sekalian. Menghindari area wajah, kemudian memukul dengan pukulan yang ringan yang tidak meninggalkan luka dan bekas. Ya. Ini berarti ya suatu terapi yang tidak sering diterapkan, Pak, ini hanya sesekali ataupun jarang dilakukan. Ya, bisa dipraktekkan ini, hadirin sekalian. Ya, metode Qur'ani dan Nabawi ini ya dalam mendidik keluarga. Ya, ketika harus menempuh ya ketegasan dengan memukul, ya maka ikutilah pedoman dalam syariat kita. Ya. Orang-orang yang melakukan pendekatan pendidikan dengan kelemah lembutan, hadirin sekalian, ya, ketika mereka harus memberikan ketegasan apalagi sampai memukul, ini akan memberikan sebuah efek jera yang begitu luar biasa. Ya. Tapi kalau pendekatannya selalu dengan kekerasan dan kekerasan, kalau bahasa orang yang minum obat itu kebal, Pak, sudah tidak mempan lagi dosisnya karena sudah menggunakan dosis tinggi. Ya, namanya pemukulan dalam mendidik, ya namanya pukulan dalam mendidik ini merupakan obat dosis tinggi. Ya, kalau orang sering diberi dosis tinggi, lama kelamaan bagaimana, Pak? Kebal dia, tidak mempan obat ini. Saya perlu dosis yang lebih tinggi lagi. Ya, layaknya obat maka dalam pendidikan pun seperti ini. Kalau pendekatannya selalu menggunakan dosis yang tinggi, ya orang yang kemudian dididik, hadirin sekalian, dengan dosis tinggi ini ketika tidak mujarab, tidak ya berhasil, ini akan memerlukan dosis yang lebih tinggi lagi. Ya. Pukulan tidak mempan, istri sudah bosan dengan pukulan, akhirnya istri bisa melawan pukul-pukulan yang terjadi, hadirin sekalian. Ya. Berbeda ketika dari awal menggunakan dosis yang ya tidak tinggi, dosis yang rendah terlebih dahulu, pakai pendekatan dengan kelemah lembutan. Ada reaksi seorang ayah maupun suami yang kemudian berbeda dari biasanya menggunakan dosis tinggi sampai marah besar. Ya, ada ketegasan di sana, tentu ini akan mengagetkan mereka. Loh, kenapa ayah tidak seperti biasanya? Kenapa suami saya kok berbeda? Ya, dari normalnya. Ada yang salah. Mereka akan dengan cepat menyadari. Dan ini menjadi ya terapi yang akan memberikan ya efek jerah, hadirin sekalian, dengan pola seperti ini. Kita kembali ke hadis, hadirin sekalian. Rasul alaihi salatu wasallam dengan tegas ya memberikan petunjuk kepada kita semua seraya melarang fal yajtanibil wajha. Hendaknya salah seorang dari kalian menghindari area wajah. Ya, area wajah itu berarti area ya bagian depan yang biasa untuk kita bermuwajahah, saling berhadapan-hadapan dengan orang lain, hadirin sekalian. Dari mulai batas tumbuhnya rambut sampai dagu, ya telinga ke telinga. Ini adalah area wajah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam melarang untuk menyentuh area tersebut. Ya. Tadi sudah kita simak bersama, hadirin sekalian, jika berperang dengan orang kafir saja itu wajib untuk menghindari memukul bagian wajah,
tentu menghindari memukul bagian wajah seorang yang beriman itu lebih wajib lagi. Mengapa demikian? Ya. Kenapa seorang muslim itu dilarang untuk memukul area wajah? Disebutkan alasannya oleh para ulama. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang menjelaskan, hadirin sekalian, alasan mengapa dilarang untuk menyentuh area wajah, wa dzalika ikraman lahu. Ya, sebagai bentuk untuk menjaga kemuliaan wajah, hadirin sekalian. Ya. Dari sisi mana kemuliaan wajah itu? Fihi mahasinul insan. Pada area wajah itu ada pesona, ya, pada diri seseorang. Ya, ketika itu dirusak, ya, maka akan nampak, ya, cacat, ya, dan bekas pukulan yang akan menjadikan orang tersebut buruk rupa. Ya. Dan diketahui oleh kita bersama, hadirin sekalian, area di wajah kita ini ataupun kepala secara umum itu adalah area yang sensitif, Pak. Terkena benturan, terkena gesekan, mudah untuk luka. Apalagi sampai terjadi yang namanya pukulan yang menyentuh area wajah. Ya. Untuk menjaga kehormatan seorang muslim, ya, menjaga kehormatan wajah baik muslim maupun kafir, ya, hindarilah area wajah ketika memukul. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, hadirin sekalian, aksi, ya, pukulan itu terjadi, hadirin sekalian. Bukan berarti kemudian Islam itu alergi dengan yang namanya pukulan. Memang, ya, perlu diwaspadai dan hati-hati dalam hal ini. Tapi perlu kita catat, hadirin sekalian, ya, yang namanya pukulan itu pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun Nabi sendiri dalam catatan, Pak, beliau tidak pernah, ya, memukul kecuali ketika berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau Aisyah, ya, yang menyaksikan hal ini mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qat wala imra'atan." Ya, Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah memukul pembantu beliau, tidak pernah memukul istrinya. Ya. Wala daraba biyadihi syai'an qat illa an yujahid fi sabilillah, dan beliau tidak pernah memukul siapapun kecuali ketika beliau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lebih menarik lagi, Anas bin Malik yang pernah membantu Rasul alaihi salatu wasallam di rumah beliau selama 10 tahun bercerita, Anas ibn Malik, ya, tidak pernah, hadirin sekalian, dipukul oleh Rasul akibat kesalahan beliau dalam bekerja. Jangankan dipukul, ditegur dengan teguran yang keras tidak pernah, Pak. Padahal berkali-kali itu Anas bin Malik melakukan kecerobohan dan kesalahan. Ya, yang namanya manusia, manusiawi, hadirin sekalian. Tapi Rasul selama 10 tahun dengan akhlak mulia beliau tidak pernah, hadirin sekalian, ketus saja tidak, Pak, kepada Anas bin Malik, apalagi memukul. Contoh yang terjadi di zaman Nabi dan sahabat, hadirin sekalian, tentang masalah ini, ya, masalah adanya pukulan, ya, yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ketika ada sebagian sahabat yang memukul istrinya. Ya. Umar bin Khattab yang menyaksikan peristiwa ini, hadirin sekalian, ya, kemudian mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika Rasul setelah melihat ada sahabat yang melarang, ya, untuk kemudian memukul istri, ya, beliau, ya, mengadu kepada Nabi, "Wahai Nabi, istri kami ini kalau tidak dipukul, mereka ini akan bertambah nusyusnya, bertambah kedurhakaannya." Maka Rasul alaihi salatu wasallam kemudian memberikan keringanan, ya, rukhsah untuk memukul, hadirin sekalian. Ya. Tak lama kemudian para wanita di zaman Rasul alaihi salatu wasallam berkumpul dan mengadu kembali, Pak, kepada
Rasul, ya, alaihi salatu wassalam. Dan beliau kemudian mengatakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka ini para suami yang memukul istrinya bukan termasuk orang yang baik di antara kalian. Ya, terjadi hadirin sekalian, tetapi Rasul kemudian memberikan bimbingan, ya, tidak harus dengan pukulan. Bahkan Rasul mengatakan itu bukan termasuk orang yang terbaik di antara kalian. Ya. Contoh yang lain hadirin sekalian yang pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kisah yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari. Ya. Ada seorang lelaki yang didatangkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam karena kasus dia minum khamr hadirin sekalian. Mabuk, Pak. Ya. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat saat itu, idribuhu, pukullah dia. Disuruh mukul, Pak, oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah cerita, ada di antara kami setelah mendengar perintah dari Rasul untuk memukul, ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan sandal, ada yang memukul dengan pakaian hadirin sekalian. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ada ketika itu yang membuli dengan kata-kata. Ya, namanya ada pelaku kejahatan, ya pasti disurai, Pak. Ada ketika itu sahabat hadirin sekalian yang kemudian mengatakan kepada orang tersebut, ahzakallah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan dirimu. Ya, maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melarang orang tersebut, la taqulu hakadha, jangan engkau mengucapkan seperti ini. La tu'inu alaihi syaitan, jangan engkau membantu setan, ya, kepada orang tersebut. Dilarang untuk kemudian membuli dengan kata-kata. Ya, dia sudah mendapatkan hukumannya dengan dipukul karena, ya, minum minuman keras. Ya. Nah, terkadang memang harus demikian hadirin sekalian, namanya orang dalam kondisi tidak sadar hadirin sekalian, dalam kondisi mabuk, ya bisa sadar dengan cara dipukuli. Ternyata ini ada pembenarannya dalam agama kita hadirin sekalian, seperti yang terjadi di zaman Rasul tadi, di mana Rasul memerintahkan para sahabat untuk memukul peminum khamr supaya dia sadar. Contoh yang lain yang pernah terjadi kali ini di zaman sahabat Umar hadirin sekalian. Ketika bulan Ramadan, ya, ada salah seorang yang bercerita hadirin sekalian, Abdullah Al-Anazi namanya, salah seorang tabi'in rahimahullah. Kuntu jalisan inda Umar, aku pernah duduk di sisi Umar ibn Khattab. Kemudian didatangkan seorang yang sudah tua hadirin sekalian dan mabuk di bulan Ramadan. Ya, berarti tidak menghormati bulan Ramadan dengan tidak berpuasa, kemudian mabuk-mabukan. Ya. Umar ibn Khattab, sosok seorang pemimpin yang tegas, kemudian mengatakan kepada orang tua tersebut, wailak, celakalah engkau. Bagaimana engkau bisa seperti ini? Ya, sedangkan anak-anak kecil pada hari ini mereka semuanya berpuasa. Marah ini sahabat Umar. Maka kemudian Umar hadirin sekalian memukul orang tua tersebut sebanyak 80 kali pukulan. Ya, sahabat Umar memukul orang yang tidak berpuasa tersebut sebanyak 80 kali pukulan. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Dari contoh-contoh ini hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwasanya, ya, Islam itu memberikan aturan dalam masalah memukul. Ya. Sehingga jangan kemudian hadirin sekalian kita berpikiran, ya, pukulan itu sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam. Ketika ada kemaslahatan, ada tujuan yang diinginkan di balik pukulan tersebut, maka silahkan, ya, diambil langkah tersebut, tapi dengan memperhatikan aturan, ya, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai dan meninggalkan bekas luka, menghindari area wajah, dan dilakukan bukan karena emosional, ya, dilakukan dalam rangka mendidik. Dan ini yang paling sulit hadirin sekalian, untuk kemudian menerapkan pukulan itu dalam rangka pendidikan dan tanpa tersulut emosi.
Kalau kita tidak cakap dan mahir, hadirin sekalian, jangan menggunakan hal ini. Lebih baik kita menggunakan cara yang lain, ya, menghindari yang namanya pukulan. Kesimpulan sekaligus pelajaran yang dapat kita tarik bersama hadirin sekalian dalam hadis ini. Yang pertama, salah satu dari bentuk akhlak yang buruk dan tercela dalam agama kita adalah memukul area wajah, baik dalam keadaan berperang maupun dalam keadaan tidak berperang. Yang kedua, Islam memperbolehkan untuk memukul, ya, dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah berlaku. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, ya, tidak boleh memukul area wajah, dan pukulan kita bukan kategori pukulan yang melukai dan tidak meninggalkan bekas luka. Yang ketiga, hadirin sekalian, wajah itu adalah, ya, titik, ya, jamalul insan, titik, ya, pesona dan keindahan seorang manusia. Maka wajah itu dihormati dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Sehingga Islam melarang untuk kemudian merusak area wajah dengan adanya, ya, pukulan ke area tersebut. Lalu kesimpulan yang berikutnya hadirin sekalian, ini menunjukkan hadirin, ya, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi asas rahmah, memanusiakan manusia. Ya. Tidak ada ceritanya Islam itu agama, ya, yang radikal, ya, agama yang katanya, ya, agama teroris, ya, tidak ada. Memukul area wajah saja tidak boleh, Pak, apalagi sampai membunuh nyawa tanpa hak. Ya, ini tuntunan dalam agama kita, ya, sampai sedemikian detailnya dalam memukul, termasuk memukul orang kafir tidak boleh merusak area wajah. Demikian hadirin sekalian yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari diri kami dan dari syaitan. Kami memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak memasukkan kita semua ke dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.